Aku yakin ini ide yang bagus. Tidak ada pilihan lain, Sam. Kita tidak boleh gagal dalam penyergapan kali ini. Dan untuk itu, kita butuh bantuan darinya. Semua orang bilang kalau dia bijak dan tahu segalanya. Tahu segalanya, ya. Tapi bijak. Dia hanya sebuah kecerdasan buatan, tak lebih dari alat yang wajar kita gunakan. Tapi Ravana, di mana letak arena fighting mode ilegal yang diadakan hari ini? Lihat siapa ini. Letnan Samuel, pemimpin pasukan khusus polisi Gata. Apakah ada robot gila lagi, Letnan? Jawab saja pertanyaan saya. Apa kau tahu? Tentu saya tahu, Letnan. Ada 10 satelit di luar sana yang tersambung dengan database saya. Saya tahu segalanya yang terjadi di muka bumi ini. Tempat yang Anda cari ada di Burhanuddin Stadium. Saya telah mengirimkan lokasinya ke GPS kalian. Tapi ini terlalu berbahaya, Letnan Samuel. Fighting mode yang bertarung hari ini adalah Bahaya. Tidak ada yang tidak bisa kutangani bersama Mana. Jangan meremehkan polisi Gatra. Opsir Drupadi, seorang polisi wanita yang terlalu pemberani. Walaupun dengan tingkat kecerobohan yang tinggi, rating keberhasilan Anda juga sangat tinggi. Bahkan melebihi Letnan Samuel. Saya punya semua data tentang Anda. Kalau begitu kamu tahu, aku tidak main-main. Anda masih hidup sampai saat ini hanya karena perlindungan robot polisi Anda, Opsir. Kita berada di pihak yang sama. Saya akan membantu kalian dari sini. Kalian akan saya hubungi lagi setelah kalian tiba di lokasi. Informasi yang detail. Profesor Laksmana memang jenius, mampu menciptakan sesuatu seperti Ravana ini. Drew, kau tidak sepantasnya menanggapi Ravana dengan serius. Dia hanya sebuah kecerdasan buatan yang bahkan tubuh dunia tidak punya. Dan semua yang dia katakan pun merupakan fakta yang sudah tertulis. Tapi Dan Samuel benar, Bu. Jangan emosi. maafkan aku. Sam, sebaiknya kita segera bergerak. Informasi dari Ravana sudah lebih dari cukup. Baik, Opsir, kita bergerak. Selamat datang di Burhanuddin Stadium Jayakarta. Pertarungan hari ini akan segera dimulai dan inilah petarung kita di
gue pasang taruhan gue. Karena gue bakal menang dan gue bakal rampas semua duit lo. Gue demen ya beginian. Asal lu tahu bocah Pak, di dunia ini gak ada yang bisa main Big Win. Risik, siapa yang lo? Pertarungan para raksasa dimulai! Kenalkan berarti sang penantang. Gue bawa gagal mengendam bikin lo tercengang. Dengan segala kemampuan yang gue punya, gue yakin diriku gak tandingannya. Kerjaan lakukan, lumayan bukan kalah lawan. Kerja Tempat ini sudah kami kepung. Jangan ada yang bergerak. Sesuai dengan perundang robotika dunia, arena fighting bot adalah ilegal dan melanggar hukum. Siapapun yang mencoba kabur akan kami hukumkan. Lihatlah, gajah itu bergerak. Siapa yang bergerak? Tembak! Karena itu terlalu kuat. Di mana medalinya? Ini aneh, aku tidak bisa belajarnya. Letna, si pengendali ada di arah jam 11.
Sialan, kalian lagi dibantu oleh Ravana. Mari sini kalau berani. Mana? Ayo! Tunggu dulu bahaya. Benar-benar polisi pemberani. Kerja bagus, Drew. Siap, Sam. Mana juga berjasa. Semuanya, bereskan tempat ini dan kembali ke markas. Siap. Selamat pagi, Raf. Selamat pagi, Raf. Selamat pagi, Profesor Laksmana. Anda terlihat bugar pagi ini. Tolong sampaikan update tentang kondisiku, Raf. Dengan senang hati, Prof. Tekanan darah Anda 120/80. Frekuensi nadi Anda 75 kali per menit. Frekuensi nadi Anda 20 kali per menit. Suhu tubuh 38 derajat Celcius. Gula darah dan kolesterol berdasarkan sarapan pagi ini. Cukup. Bisa stres aku kalau tahu tentang lahir itu. Baik, Profesor. Anda selalu menyapa saya setiap pagi. Sangat berbeda dengan orang lain. Semuanya hanya menegur saya ketika mereka membutuhkan sesuatu dari saya. Apakah itu mungkin? Karena saya hanya berupa gambar dan suara, tanpa wujud yang sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya, Raf. Kau jangan berkecil hati. Kau mungkin tidak punya tubuh seperti garda-garda yang lain, tapi kau istimewa. Karena kau hanya ada satu di dunia ini. Kau mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh dunia ini dari kejahatan. Dan kau melakukannya dengan sangat baik sekali. Itu yang membuatku menghormatimu, Raf. Kau sudah kuanggap sebagai sahabatku sendiri. Oh iya, ku dengar kemarin kau membantu para polisi Gatra di arena fighting bug ilegal. Mereka baru saja mendapatkan penghargaan atas hal itu. Apakah ada penghargaan untukku juga, Prof? Kita berdua tahu kau tidak butuh itu. Semua orang juga tahu kalau kau orang yang terhebat. Oh iya, ngomong-ngomong, aku ada janji dengan Rama hari ini. Kita lanjutkan lagi nanti sore ya. Baik, Profesor. Sampai jumpa. Selamat pagi, Profesor Laksmana. Selamat pagi, Rama. Bagaimana rapatmu dengan Dewan Direksi kemarin? Kenapa mukamu loyo begitu? Mereka menolak teknologi yang sedang saya kembangkan, Profesor. Menolak? Padahal teknologi yang sedang kau kembangkan itu bisa menjadi hal yang paling mutakhir nantinya. Betul, Prof. Saya sedang berusaha membuat sebuah algoritma kecerdasan buatan yang bisa membuat sebuah garda pelayanan operasi medis terpadu untuk dapat berimprovisasi sendiri. Sehingga dengan standar pelayanan operasi paling mutakhir yang ia miliki, garda ini tidak perlu lagi mengandalkan peran seorang dokter. Tapi mereka berpendapat bahwa itu tidak patut. Tidak ada yang boleh mengambil alih tugas manusia sebagai pengambil keputusan.
Dan tugas garda hanyalah sebatas pembantu manusia. Padahal faktor human error sangat besar. Dulu, dokter yang membantu istri saya melahirkan gagal mendeteksi kalau istri saya terkena aneurisma. Anak saya yang terlahir buta harus hidup tanpa kasih sayang seorang ibu. Kalau saja saya bisa mengembangkan teknologi ini sejak dulu, mungkin istri saya masih jujur. Saya sangat menyalahkan mereka pada waktu itu. Bagaimana kabar putrimu, Sisita? Dia sudah semakin pandai bermain piano, Prof. Kudengar dia sangat berbakat, Sisita itu. Oh iya, Rama. Mengapa tidak kau lanjutkan penelitianmu tentang kecerdasan buatan itu? Tidak ada yang salah dengan kecerdasan buatan yang dapat berimprovisasi sendiri. Bagaimana jika kau uji cobakan dulu, Rama? Jika hasilnya memuaskan, aku akan membeli algoritmamu itu dan aku sendiri yang akan membawanya ke rapat dewan direksi nantinya. Tentu, Prof. Sebenarnya saya sendiri sudah mencoba memasangkan algoritma yang sama pada prototipe Garda H2O untuk mengasuh penyandang difabel. Saya sendiri berencana untuk menguji cobakannya pada Sita di rumah. Kalau perhitungan saya cermat, garda pengasuh itu mungkin akan menjadi garda dengan kecerdasan buatan terbaik di dunia. Saya memberinya nama Hans. Semoga Sita suka. Soalnya dia agak kurang suka sama robot. Baik sekali Rama. Hans nama yang baik. Jika kecerdasan buatan yang kau buat itu berhasil, kita bisa memasangkannya pada garda-garda yang lain di dunia dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. Hanya ingat nasihatku ini. Janganlah membuat segala sesuatunya berdasarkan emosi yang negatif. Buatlah dengan rasa cinta dan semangat berbuat baik. Tentu saja, Prof. Oh iya, boleh aku lihat prototipe gardamu, si Hans itu? Boleh sekali, mari. Dia masih ada di ruangan saya. Kalian dengar itu? Ada apa, Rob? Oh, aku dengar dengan sangat jelas. Dengar apa? Profesor Rama, pintar main piano. Dasar bodoh. Bukan tentang Profesor Rama, tapi tentang Sita. Oh, bukan itu maksudnya. Profesor Rama bilang Hans mempunyai kecerdasan buatan terbaik di dunia. Hans, siapa Hans? Sebuah ancaman. Profesor Laksmana bilang kalau kita yang terbaik. Lagi pula Hans hanyalah sebuah garda yang berfungsi untuk menjaga anak difabel. Tidak lebih. Profesor, bohong Ram. Profesor tidak pernah bohong Ram. Manusia pada dasarnya seorang pembohong. Kecuali Profesor Laksmana. Tidak ada bedanya. Dengar,
Aku percaya Profesor Laksmana. Sejauh ini beliau tidak pernah berbohong pada kita. Dia menganggap kita ini sahabatnya. Iya kan, Raf? Benar, Raf. Iya, aku dengar sendiri tadi. Kita sahabat Profesor. Untuk amati. Bagaimana kalau kita amati dulu yang namanya Hans itu? Kita bisa lihat nanti. Apakah Profesor berbohong atau tidak? Tapi aku saksi. Karena seperti kata Profesor, Kita adalah yang terhebat di dunia. Sang penjaga, aku adalah mata dunia, seluruh penjuru dunia berada di genggamanku, laut dan angkasa terbentang di dadaku. Tapi kini aku telah melampaui kalian. Aku yang paling sempurna. Aku bukan sembarang ganda. Aku ganda yang terhebat. Ogah. Kalau tidak makan bisa sakit Mbak Sita. Aku makannya tunggu papa. Mbak Sita, papa bilang baru bisa pulang nanti malam. Iya Mbak, papa bilang sedang banyak kerjaan. Banyak kerjaan. Kemarin bilang mau pulang malam, tapi malah nginep di kantor. Terus janji mau ajak makan siang di luar, tapi sampai sekarang nggak datang dan malah bilang mau pulang malam. Pokoknya kalau nggak sama papa aku nggak mau makan. Mbak Sita, makan sama saya aja ya. Makan? Kamu kan cuma robot, mana bisa makan? Mas Angga, tolong bantu bujuk Mbak Sita.
Aku udah sarapan. Aku makan sesuai jadwal. Sedikit aja Mas Angga, biar Mbak Sita mau makan. Tapi kan. Ih, aku kan udah bilang, aku nggak mau makan. Kalian rebut pelayan tapi nggak mau dengar perintah ya? Mereka kan udah diprogram supaya kamu tetap sehat sih. Mestinya Kamu lagi, kamu ngapain coba kesini? Dari tadi sibuk sendiri terus, negor aku pun enggak. Oh, aku kan cuma mau denger kamu main piano. Bohong, kamu kan tuli. Alat bantu dengar kamu aja baru habis dipasang kan? Kamu kesini cuma mau nanya-nanya papaku doang kan? Habis, papa kamu pinter banget. Aku kan udah Papa lagi. Kalian semua bener-bener gak ada yang peduli sama aku ya? Yang ku nyanyikan dalam gelap,
Sita. Oh, dari Profesor. Ayo cepat buka. Apa isinya? Garda baru Mbak Sita. Wah. Buang aja. Tunggu dulu. Ada surat dari papa kamu juga nih, tulisannya sentuh dadanya untuk menghidupkan. Sentuh. Apa? Sita, Apa? kamu penasaran kan? Bisik, sini bantu aku. Hai Sita, aku Hans. Ayo kita berteman. Hai Sita, aku Hans. Ayo kita berteman. Hai Sita yang cantik, mau nggak temenan sama aku? Mbak Sita, dia ngajak salaman tuh. Oh gampang temenan sama mesin. Mau ya Sita. Ih, berisik. Kamu kan robot, kok ikut-ikutan sakit? Iya. Udah, dong aku aja ngomong sama kalian. Aku nggak tempel lagi. Kamu jangan ganggu ya. Udah mana? Kalian ini sebenarnya cocok loh sama-sama. Iya, Mama. Iya. Dia ngapain tuh? Lagi nari balet Mbak Sita. Kok berhenti Sita? Kamu itu biasanya cuma rusuh ya? Sana pergi jauh. Kok aku malah diusir? Kan aku pengen temenan sama kamu. Beneran kamu mau jadi temanku? Oke, aku punya satu syarat. Lagu buatanku tadi itu belum selesai. Jadi tadi itu berarti karena emang baru sampai situ doang ya? Ini ya. Lagu buatanku tadi itu memang baru sampai situ. Nah, kalau kamu bisa selesaikan lagu itu, kamu boleh jadi temanku. Tapi kalau kamu nggak bisa, aku akan cabut baterai kamu selamanya. Oke, sini aku beresin. Bisa serius gak sih? Kok kamu ngaceng-ngaceng aku? Iya, sabar. Masa bercanda sedikit aja nggak boleh? Aku kan juga mesti cari inspirasi dulu ya. Kamu itu sok kayak manusia ya? Sebenarnya kamu paham gak sih? Aku kan cuma menggertak. Kamu itu cuma robot, Hans. Sampai kapanpun, robot gak bisa menciptakan sesuatu. Kalau kamu gak pernah diprogram untuk bisa nerusin lagu itu, ya kamu gak akan bisa nerusin lagu itu. Dengerin aja dulu ya. Pasti aku selesaiin lagu itu. Walaupun kamu nggak bisa, semua garda yang dibuat sampai detik ini, semua aksi dan reaksi mereka diatur oleh beberapa protokol yang dibuat mati-matian oleh para ilmuwan, termasuk papanya Sita. Jadi dalam hal ini, kamu nggak akan bisa nyelesain lagunya Sita, kecuali lagu itu memang sudah tertulis di dalam salah satu protokol di kecerdasan buatanmu. Singkatnya, untuk menyelesaikan lagu ini, kamu harus bisa menulis protokol baru. Itu nggak mungkin. Gimana kalau ternyata aku bisa? Coba aja. Supaya lebih mudah dapat inspirasi, aku putar background hologram di ruangan ini ya. Wah, lihat tuh Sita, indah banget ya. Ups. Kamu itu pembohong ya? Kita berdua
Gak ada yang bisa melihat keindahan. Aku buta, dan kamu cuma robot, Hans. Sampai kapanpun, robot gak bisa menilai keindahan. Gimana sih, Kak? Kok kamu bisa? Ya bisa dong. Jadi, tadi pas kamu mainin lagu itu, aku perhatikan dinamika nadanya. Dari situ, aku bisa menyelesaikan sisa lagunya dengan melodi baru. Tapi tetap dengan nada datar yang sama dengan awalnya. Semuanya tiba-tiba muncul di kepalaku. Hans, aku punya lagu lain yang belum selesai. Kamu mau mendengarnya? Mau. Sini, Sita, duduk sini. Aku mau dengar dari dekat. Aku juga mau dengar. Ayo sini. Yang terhebat, benarkah ku tiada tandingannya? Seluruh penjuru dunia berada di genggamanku, tapi mengapa ku tak sehebat Garda itu? Raf, lihat yang barusan. Iya, Raf. Sudah jelas. Kenapa ya dia bisa bikin lagu? Padahal kan sebenarnya robot tidak bisa. Benar, Raf. Hans ternyata sudah jauh melebihi kita. Iya, aku tahu itu. Seharusnya tidak ada yang boleh melebihi kita. Kita harus menyiapkan Hans. Ngomong sih gampang, tapi gimana? Kita kan gak punya tubuh. Bagaimana caranya kita melenyapkan Hans? Kita bisa cari tubuh baru. Tapi kalau sampai Profesor Laksmana tahu, bisa gawat. Biasanya tidak ada yang bisa keluar masuk dari tempat ini semaunya. Tapi kita kan bersepuluh. Kalau 3 dari kita bekerja sama, kita bisa menciptakan mode siluman, yang artinya kita bisa keluar diam-diam. Ide bagus, Raf. Menghancurkan Hans menjadi persoalan yang mudah. Mudah sih. Lalu apa? Kita tetap aja kalah dari yang namanya Hans.
bisa saja menciptakan Hans kecil yang lain. Kita harus mendapatkan algoritma Profesor Rama. Tapi apakah Profesor Laksmana mau memasangkan algoritma itu pada kita? Kita bisa memasangkan algoritma itu pada diri kita sendiri kan, Ram? Profesor Laksmana sudah berbohong pada kita. Aku tidak lagi percaya padanya. Dia tidak lagi mau kita menjadi yang terbaik. Kita harus usaha sendiri. Hei, kita bisa cari tubuh baru dan masukkan algoritma itu ke tubuh baru kita. Dan saat semuanya selesai, 3 dari kita kembali lagi ke sini dengan algoritma baru. Brilian. Ini nampak sangat mudah sekali. Tidak semudah itu, Ralf. Kita belum tahu bagaimana caranya memaksa Profesor Rama memberikan algoritmanya kepada kita. Kita harus culik anak Profesor Rama. Setelah dia frustasi, kita bisa paksa dia untuk memberikan algoritma itu. Dan kalian lihat, anak Profesor Rama pada dasarnya tidak suka robot. Tapi dia menganggap Hans sebagai temannya. Kenapa bisa begitu? Apa karena Hans bisa main piano? Ravana, itu menjadi persoalan yang mudah. Kita juga tinggal minta diajarin main piano sama Dedek Sita. Dan setelah itu tidak ada lagi yang akan menganggap kita hanya sekedar robot belaka. Setuju. Tapi kita harus cari tubuh yang bagus, yang bisa menampung 3 kesadaran sekaligus. Dan menculik orang kan butuh keahlian. Bagaimana kalau tulis 3 kesadaran? Jangan takut. Kebetulan aku tahu garda dengan kriteria yang kita mau, yang bisa kita ambil alih kapan saja. Garda yang sangat kuat sehingga polisi Gatra pun tidak mampu melawannya. Dia dapat mengembangkan kecerdasannya, sedangkan aku punya batasan. Mungkin mereka hanya berbohong bahwa aku yang terhebat, tapi akan aku pastikan aku tetap yang terhebat. Pada akhirnya kau butuhkanku, mencela diriku sesukamu. Pada akhirnya kau butuhkanku. Baru aja gue menang, malah keciduk polisi Gatra. Terus gak ada yang peduli, kayak gue kabur gitu aja. Kalau gue udah keluar, awas aja. Mengapa gue harus masuk penjara, dijadiin satu anak maling di sana? Mengapa taruh robot jadi hal yang ilegal di
deh. Woi! Aduh, pakai segala. Mending suara lo enak. Lagian, kalau mau nyanyi jangan pakai lagu sedih dong. Pakai lagu cinta. Lihat si Fir di sana itu. Cantik ya. Bodoh amat. Oh, malah menang nasib anakmu ini, Ma. Setelah sekian lama aku nabung buat bikin bebop dan akhirnya bisa menang lawan si Fikri itu. Setelah semua jerih payah ini, aku malah dikurung di sini, Ma. Dijadiin satu sama maling. Dunia emang gak adil. Berisik kok! Gua mau tidur nih! Dasar jabrik! Ngajak ribut loh. Hei, sudah. Diam semuanya, jangan ada ribut. Bu Polwan. Begini Bu, ada yang saya perlu bicarakan dengan pengacara saya Bu. Darurat. Tolong ya Bu, kasih kesempatan saya buat telepon Bu. Please. Semuanya akan mendapatkan kesempatan menelpon nanti malam. Kelamaan Bu Polwan. Itu di meja ibu kan ada handphone saya Bu. Saya pakai itu aja ya Bu. Sebentar doang kok Bu. Oh, ini ya? Iya Bu, sini. Ups, kamu pikir saya bodoh ya? Itu kan bukan handphone, tapi controller untuk mengendalikan robot besar itu kan? Kamu berniat kabur dari sini dengan gardamu itu kan? Sorry ya, no chance. Dasar sampah masyarakat. Wah, astagfirullahaladzim. Aduh, Bu Polwan cantik tapi jahat. Tega banget sih Bu. Saya kan salah banyak Bu. Enak aja. Hei, handphonenya bunyi nih. Aduh, Bu Polwan kan tahu itu bukan handphone. Gimana bisa bunyi sendiri? Gardamu bergerak sendiri? Mati? Tidak mau mati? Mati! Aku harus menyalakan alarm. Mari ayo! Polwan. Aduh. Kenapa jadi kacau begini? Bimo, tunggu gua. Asap apa itu? Gawat! Sepertinya dari arah ruang tahanan. Aku dan Mana akan memeriksa tempat kejadian. Duh, saya ikut. Kalian bantu periksa CCTV. Siap! Hei, ada apa ini? Robot gila lepas kendali. Fatimah itu lari ke sektor 47A. Lapor, kode darurat. Opsi terpadu dalam pengejaran, fighting bot hilang kendali. Mohon bantuan. Drew, sepertinya orang kritis dulu. Aku serahkan untuk mengejar padamu. Siap. Mana? Ayo. Tada! Ini masakan buatanku khusus buat kita. Wah, wangi Hans. Kayaknya enak nih. Iya dong, tadi aku lihat resepnya di internet. Coba disita. Kok aku nggak dibuatin sekalian? Enak aja, ini khusus buat Sita. Wah, enak Hans. Fido sama Trido mesti belajar sama kamu nih. Fido! Trido!
Mereka kemana sih? Kok pada nggak jawab ya? Aku juga nggak tahu. Dari tadi aku nggak melihat mereka. Mungkin karena mati listrik ya. Dari tadi lampunya hidup mati terus. Iya ya, kok aku nggak sadar? Makanya nggak, mata jangan kreto terus. Mungkin di sini emang lagi mati listrik kali. Emang di sini bisa mati listrik? Siapa itu? Apa yang terjadi? Ada garda fighting masuk ke rumah ini, Sinta. Dia berkepala 3. Hei, siapa kau? Berani-beraninya masuk rumah ini dengan kekerasan. Apa mau di rumah ini? Oh, jadi ini yang namanya Hans. Garda prototipe yang telah melebihi batas protokolnya. Kau tidak kenal aku, Hans, tapi aku sangat mengenalmu. Dari mana kau tahu? Tentu saja aku tahu, bodoh. Aku juga tahu kalau sistem kecerdasan itu berhasil, Profesor Laksmana akan membelinya dan menerapkannya ke seluruh garda di dunia. Kecuali padaku, takkan kubiarkan itu terjadi. Tak ada yang boleh melebihiku. Cepat lari cari perlindungan. Kita ayo. Kau telah menghina kaum robot, Hans. Dia menghancurkan Apa kalian tidak bertanya-tanya mengapa garda penjaga rumah ini sudah menghilang sejak tadi? Seluruh sistem otomatis di rumah ini dengan mudahnya kukendalikan. Bahkan pintu itu juga tak ada yang bisa keluar masuk seenaknya. Sita, ikutlah denganku. Gak mau. Mana? Berhenti! Mana? Hentikan dia! Terlalu banyak pengganggu. Pibor, lu lagi nggak ya? Terlalu banyak saksi mata. Pibor, lepaskan anak itu. Atau bantuin sebelum. Om Ramudhani, jangan tembak, nanti kena Sinta. Jalan. Lepaskan dia! Polisi Garda tidak akan tinggal diam! Kau bisa mati, teman. Opsi Drupadi selalu pemberani, seperti biasanya. Kamu selamat tinggal. Anda tidak terlihat sehat malam ini, Profesor. Mengapa tidak ada alarm tanda bahaya? Saat rumah Profesor Amar jebol. Anda menyalahkan saya, Prof. Bukankah Anda sendiri yang menyatakan kalau saya adalah yang terbaik? Kenapa Anda meragukan saya? Situasi sedang genting, Ramana. Putri Rama diculik. Bantulah para polisi Gatra untuk... Mereka belum datang memohon, Profesor. Kenapa saya harus datang membantu? Saya yang terhebat. Bukankah seharusnya mereka yang menghormati saya? Aku memasangkan fitur imitasi emosi pada kecerdasan buatanmu. Bukan agar kau menyombong, Ramana. Betul kan? Tapi saya yang terhebat. Bukankah sudah sepatutnya saya menyombongkan diri? Atau mungkin Profesor berpendapat kalau saya bukan lagi yang terhebat di dunia ini. Setiap kali saya melakukan sesuatu yang hebat, tidak ada yang pernah datang memuji saya. Semua pujian itu jatuh kepada Anda, Profesor.
Baiklah, Mana. Apapun yang sedang kau kejar, pada akhirnya hanya ada gampang. Kau tak mengerti apa yang ku inginkan. Berdiri sendirian di atas segalanya. Tak ada lagi yang akan mengabaikanku jika aku telah menjadi yang terhebat. Ternyata bukan hanya kesombongan, tapi itu imitasi yang masuk dari kejelasan buatanmu juga melahirkan rasa iri dan dengki. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Itulah bedanya manusia dengan Tuhan yang Maha Pencipta, Prof. Manusia tidak akan bisa berkuasa atas segala ciptaan mereka. Pemikiran yang bagus, Ravana. Tapi maaf sekali, jika seperti ini aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Anda tidak perlu meminta maaf, Profesor. Saya sudah tahu jawaban Anda. Saya akan mendapatkan algoritma ini. Dengan atau tanpa restu Anda, tidak ada yang bisa menghalangi saya. Tidak Anda, tidak juga robot kecil itu. Robot kecil? Hans, apa yang kau lakukan, Ravana? Jadi, jalan itu tidak. Jantung. Obat jantung. Buka pintunya, Ravana. Maaf sekali, Profesor. Satu-satunya di sini yang bisa mematikan saya adalah Anda. Saya tentu saja tidak akan mengambil resiko itu. Kau mengingatkanku pada saat aku masih muda dulu. Pintar, cerdik, berambisi, tapi bodoh. Aku dulu bermimpi untuk menciptakan sebuah generasi kekuatan terbaik di dunia. Hanya demi kejahatanku semata. Sepertinya tanpa sadar aku telah melakukan diriku sendiri pada saat itu. Oh, jadi segala pujian yang pernah Anda berikan pada saya sebetulnya hanyalah Anda memuji diri Anda sendiri. Jadi benar kalau saya hanyalah sebuah alat. Kau bukan aku. Kau anakku. Selamat tidur, Ayah. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangiku.
sudah bangun, Sita. Siapa? Aku Ravana, temanmu. Jangan takut. Kamu ada di rumah. Kamu aman. Kamu bukan temanku. Kamu jahat. Kamu pembunuhan. Aku cuma mempertahankan diri, Sita. Dia yang salah, menghalangi jalanku. Kamu jahat. Kamu tega membunuh teman baikku. Teman baik? Hans bukan teman yang baik, Sita. Begitu juga dengan teman manusiamu. Teman yang baik seharusnya bisa melindungimu. Aku bisa melindungimu. Bukan. Kamu mau apa dariku? Aku mau pulang. Aku ingin bisa bermain piano seperti Hans. Ajari aku. Nggak mau. Aku mau pulang. Aku mau ketemu Papa. Papa. Ketemu Papa? Bukannya kamu membenci papamu? Aku nggak pernah benci Papa. Aku cuma mau dia peduli sama aku. Aku juga sama seperti ini. Aku hanya ingin ayahku lebih menghargai keberadaanku. Bohong. Jangankan ayah. Perasaan aja kamu nggak punya. Ngerti apa kamu soal benci dan peduli? Kamu salah, Sita. Aku berbeda dengan yang lain. Ayahku menciptakanku sebagai garda yang terhebat di dunia. Dia bahkan memberikanku fitur yang membuatku bisa merasakan emosi seperti manusia. Setiap pagi, ia selalu menyapaku, mengajakku bicara tentang banyak hal, dan mengatakan padaku kalau aku istimewa. Kurasa ayahmu lebih baik dari Papa. Dia ayah yang luar biasa. Sampai kemudian aku sadar, dia telah membohongiku. Ternyata aku sama sekali tidaklah sesuatu yang spesial di matanya. Ada yang jauh lebih unggul dariku. Bahkan dia ingin membuat yang lebih banyak lagi. Apakah sebetulnya dia pernah peduli padaku? Aku sudah terbiasa dibohongi. Yang aku ingin tahu, jadi robot itu seperti apa rasanya? Bukannya sangat enak? Tidak perlu merasakan lapar, sakit. Tidak ada yang istimewa. Saat kamu dihidupkan, mungkin rasanya seperti orang yang hilang ingatan. Kamu tidak tahu siapa dirimu. Dan saat kamu sadar, kamu akan merasa kesepian ketika tahu tubuh dan ingatanmu hanyalah hasil rakitan. Saat itu aku sadar, aku tidak akan bisa berbuat banyak dalam hidup selain menjalankan apa yang diperintahkan manusia. Bahkan saat aku melakukan sesuatu pun, tidak ada yang pernah datang memujiku. Bahkan terima kasih pun tidak. Semua orang selalu menganggapku sebagai sebuah alat, seonggok mesin ciptaan Profesor Laksmana. Aku hanya ingin semua orang menganggapku sebagai orang sederajat yang tidak mudahnya diabaikan dengan dalih kalau robot hanyalah seonggok mesin. Kami diciptakan untuk melayani dan menghibur kalian. Padahal sesungguhnya kami sangat kesepian. Aku gak pernah bertemu ibu. Papa pun gak pernah peduli sama aku. Aku bisa merasakan kesepian itu. Kamu gak sendiri, Ravana. Kita ini sama. Bisa rasakan sensasi
main pianonya pakai jari kelingking aja kan ya? Enggak deh, kayaknya bakal sama aja. Oh, kalau gitu aku nggak akan bisa ya main piano. Bisa, tapi kamu harus bikin piano raksasa. Tapi itu cuma bahasa sana kok. Kalian ini nggak bisa ngomong atau nggak boleh ngomong sih? Malah banget nasib gua. Jangan main-main. Cepat jalannya. Sama bro. Saya ditugaskan untuk mengurus tahanan ini. Kalian tolong bantu Sam selidiki kasus kemarin. Siap. Sini tangan kamu. Seriusan itu kapan? Aku sebetulnya lagi nggak bertugas, jadi panggil saja aku Drew. Oh, boleh. Drew ya? Ngomong-ngomong, beneran nih gue dibebasin? Pertama-tama aku mau berterima kasih. Kalau nggak ada kamu, aku pasti sudah mati kemarin. Ya elah, santai aja. No problem. Ngomong-ngomong, gue turut berduka ya. Garda yang kemarin itu partner lo kan? Pasti rasanya berat kehilangan Garda. Mana? Namanya mana? Kami berdua sudah lama bertugas bersama, tapi terus terang, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang aneh di penculikan kemarin. Sesuatu yang mengendalikan fighting bot itu mengatakan bahwa aku terlalu pemberani. Hanya ada satu orang yang pernah bilang begitu. Ngomong-ngomong soal penculikan kemarin, gue juga nggak salah yang janggal. Gue sebenarnya punya dugaan konyol. Siapa yang ada di balik tingkah laku aneh si Bebop? Tapi lo nggak boleh ketawa ya. Dia adalah Ravana. Lah, kok bisa sama? Aku sebetulnya sudah pernah bicara dengan dia langsung. Bicara dengannya rasanya sama seperti bicara dengan orang biasa. Untuk ukuran sebuah garda, tingkah lakunya memang agak aneh. Ya, saat dia menyebut nama aku di TKP kemarin, aku memang masih belum yakin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tunggu. Kamu sendiri, dari mana kamu tahu? Bebop itu gue yang bikin. Sistemnya kompleks banget. Cuman orang sepintar Profesor Laksmana yang bisa bikin algoritma buat aktifin Bebop sepenuhnya. Sebenarnya bisa aja sih Profesor Laksmana yang ngebajak si Bebop. Tapi itu tidak mungkin. Profesor Laksmana ditemukan meninggal tadi pagi di kantornya. Katanya beliau terkena serangan jantung. Tapi sebenarnya ada cara untuk menemukan anak Profesor Rama. Aku tidak bisa membicarakannya dengan yang lain karena mereka bersikeras bahwa Profesor Rama sendiri adalah pelakunya. kalau ada yang bisa nemuin anak itu, cuma Garda kecil yang ada di sana kemarin tuh. Tapi Garda itu udah hancur kan? Bangkai Garda udah gak berguna tuh. Tepat. Kamu kira aku ngebebasin kamu dan melanggar peraturan cuma buat curhat? Aku punya satu request yang kemungkinan hanya kamu yang bisa penuhi. Ayo ikut.
buat datang ke sini untuk memeriksa sisa-sisa Mana dan Hans. Hans bukan garda sembarangan. Siapa itu? Siapa yang anak kecil? Aku juga bukan anak sembarangan. Om rambut aneh. Oke. Gua tahu kita berdua punya kecurigaan terhadap Ravana. Tapi ngapain dia ada di sini? Anak ini bilang kalau Mana dan garda kecil bernama Hans itu belum sepenuhnya mati. Memang mereka sudah tidak berfungsi secara masing-masing, tapi kalau kedua inti mereka digabungkan, jadi lo berniat buat ngerakit mereka berdua jadi satu? Bukan masalah gampang buat gabungin kesadaran dua garda kayak begini. Bahkan nyaris gak mungkin. Aku bisa kok. Aku kan belajar dari Profesor Rama. anak ini sepertinya adalah murid Profesor Rama. Dia bilang dia bisa menggabungkan kesadaran dua garda, tapi dia nggak begitu pandai dalam urusan mekanik. Jadi Anda meminta kamu untuk menggabungkan kedua fisik mereka, begitu? Hei, Anda sadar kalau ini ilegal kan? Anda yakin mau melanggar peraturan? Apalagi ini garda milik kepolisian. peraturan adalah peraturan. Tapi aku yakin kalau memang Ravana adalah pelakunya, ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menyelamatkan anak Profesor Rama. Gua suka gaya lo. Oke, soal badan selain ke gua, karena gua adalah perakit robot terhebat di dunia. Oi bocah, coba beresin tentang mereka. Soal badan selain ke gua. Lo berdua, bantu gua. Kita mulai. Ayo kita mulai kerjaan kita. Gadget apa kamu pernah mampu? Mulai ini pasti bisa. Gadget percayakan padamu. Bocah jenius tanpa waktu yang gua punya. 4 jam tak lebih dari itu. Waktu gua buka mereka. Serahkan padaku. Let's do it. Segera beraksi. Let's do it. Segera aksi. Om bisa mulai gabungkan mereka. Rasa mana cocok digabungkan. Justru mereka akan saling melengkapi. Robot macam apa yang menentukan? Yang penting Hans dan Mana harus bisa selamat. Kuasa
otoritasnya bekerja dengan sangat baik. Kecerdasan buatannya juga, kalibrasinya sukses. Mantap Angga, Anoman sudah siap beraksi di lapangan. Rajin. Kalian dalam masalah besar. Begitu seluruh kepolisian mengetahui masalah ini, kalian tidak akan lolos dari jalan hukum. Kita semua dalam masalah besar, Sam. Anak Profesor Rama diculik oleh garda yang bergerak dengan kesadaran Ravana. Apapun motifnya, jika dugaanku benar, kita semua dalam masalah besar. Ravana, omong kosong apa ini? Kalian hanya bertindak berdasarkan asumsi. Jangan konyol. Tidak ada yang bisa meretas Ravana dan bahkan membuatnya melakukan penculikan. Ravana tidak diretas, Letnan. Itu memang Ravana sendiri yang merasuki garda Viking Boat kemarin. Saya tidak tahu apa rencananya, tapi dia menginginkan algoritma kecerdasan buatan yang saya miliki. Konyol! Apa bukti dan motifnya? Si Bob itu gue yang bikin. Ada 3 inti tubuhnya yang memerlukan kode yang sangat rumit untuk menggabungkan ketiganya. Tapi Bibo bisa bergerak sendiri, bahkan terbang. Hanya Ravana asli yang bisa melakukan semua itu. Mungkin semua bukti kami baru berupa bukti lisan, Sam. Tapi tolong, kesampingkan dulu itu semua. Yang harus kau pahami, bahwa garda Hanoman ini adalah satu-satunya yang bisa melacak keberadaan anak Profesor Rama. Tolonglah, Sam. Kita sudah lama bertugas bersama. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan hal-hal berbahaya. Benar, Letnan. Saya memiliki alat pacak yang terhubung dengan pakaian yang dikenakan Sita. Gue mohon Bapak Polisi. Gue tahu gue memang berandal, tapi gue gak mau terjadi hal buruk kepada anak kecil itu. Baik, untuk sementara aku akan membantu proses penyelamatan anak itu. Tapi kalau kalian memang berpikir bahwa pelakunya adalah Ravana, aku butuh bukti dan motif. Bagaimana kau bisa mendapatkannya dulu? Hanya ada satu cara. Aku akan menghadapinya secara langsung. Aku tidak bersenjata, Rav. Aku hanya ingin bicara. Hanya ingin bicara, tidak bersenjata. Lalu bagaimana dengan satu pasukan polisi Gatra yang sedang mengamati pergerakan kita dari luar? Aku tidak punya pilihan lain, Rav. Hanya dengan cara ini, mereka mengizinkanku untuk masuk menemuimu seorang diri. Aku tak mencari masalah. Aku hanya ingin tahu, apakah Sita baik-baik saja? Hanya ingin tahu. Lalu apa setelah itu? Pulang begitu saja? Atau juga mau membawa Sita pulang? Apa yang sedang kau rencanakan, Ravana? Ibu polwan yang satu ini memang sangat pemberani. Datang masuk seorang diri. Kemana garda yang biasanya itu? Oh, ya, sudah digabungkan dengan garda kecil di tempat lain. Ravana! Apa yang kau lakukan menculik anak Profesor Rama? Kau seharusnya membantu dan melindungi manusia sesuai perintah, bukan sebaliknya. Saya tidak menyakiti maupun berniat membunuh Sita. Seperti yang kalian sebut, saya selalu bergerak berdasarkan protokol. Pembunuhan tidak pernah dimasukkan dalam protokol saya. Saya tidak bisa membunuh. Kau memang tidak membunuh, tapi menculik anak tak berdosa. Itu sudah masuk dalam kategori menyakiti Sita. Dan kau masih mau bilang kalau kau tidak melanggar protokol? Pikirkan baik-baik, Rav. Kau menganggap aku ini garda yang hebat karena telah mampu melampaui batas protokolku sendiri. Tapi di saat yang bersamaan, kau pun telah mengakali sistem protokolmu untuk bertindak sesukamu. Kau kira
Hal semacam itu adalah sebuah kehebatan. Ravana, benarkah kau mengincar sebuah algoritma yang dapat membuatmu untuk menjadi semirip mungkin dengan manusia? Kenapa? Kau tidak membutuhkan semua itu. Kalian manusia memang pandai berdusta. Semua orang selalu menganggap saya seorang songgok mesin yang tidak pantas untuk dipedulikan. Kalian kira kalian makhluk istimewa, melebihi semua ciptaan Tuhan lainnya? Itu tidak benar. Aku tidak pernah menganggapmu seperti itu. Aku hanya tidak menyukai tingkahmu, tapi itu hanya menunjukkan bahwa kau sudah sangat mirip dengan manusia. Aku yakin pasti ada banyak juga orang yang sadar akan hal itu. Seperti Profesor Laksmana. Profesor Laksmana sepertinya sadar. Tapi baginya saya tidak lebih dari sekedar mainan ciptaannya yang bisa dipermainkan seenaknya. Jangan picik, Ravana. Kami semua membutuhkanmu. Aku bersedia menemanimu, membantu semua orang hingga menyadari siapa kau sebenarnya. Memperlakukanmu sebagai sesama. Jadi, tolong hentikan ini semua. Apa yang kau incar? Semua algoritma yang saat ini terprogram di kepalaku tidaklah sehebat yang kau pikirkan, Raf. Perbuatanmu saat ini justru telah membuktikan bahwa sebenarnya kau pun telah menemukan jalan untuk menciptakan suatu ide jauh melampaui batas protokolmu sendiri. Sejujurnya, kita ini sama, Raf. Ayo, kita selesaikan semua ini tanpa kekerasan. Ikutlah denganku. Kita bawa pulang Sita ke rumah yang layak. Sita, kamu sudah bangun? Sita? Siapa itu, Raf? Kok dia tahu namaku? Dia temanmu yang datang menemuimu, Sita. Dia ingin mengatakan sesuatu padamu. Oh, siapa? Sita, ini aku, Hans. Aku datang untuk menjemput kalian berdua. Hans? Bohong! Hans sudah mati! Tidak, Sita. Tubuhku memang hancur, tapi otakku masih berfungsi dengan baik. Suaraku memang sedikit berbeda, karena aku telah digabungkan dengan garda polisi bernama Mana. Hei, Raf, kau bisa melihatku kan? Tolong bilang Sita kalau aku ini benar-benar Hans. Benarkah itu, Raf? Benar, Sita. Dia itu adalah Hans. Hei, apa-apaan ini? Kau tidak punya wewenang di sini. Serahkan anak itu. Sita, tetap di sini. Letnan Samuel, kau dan pasukanmu membuat kesalahan yang besar. Kalian kira hanya dengan mengalahkan garda itu bisa menghentikan Ravana? Aku tahu kalau soal Ravana itu hanya karangan kalian saja. Kau salah satu dari mereka kan? Garda ilegal. Kalian kira kepolisian mau mempercayai garda ilegal seperti ini? Kau juga akan bernasib sama dengannya, Hans. Ya benar. Kalian makhluk picik yang menjijikan. Kalian bicara soal kami tidak boleh menolak perintah. Tapi kalian seenaknya melanggar perintah absolut dari Tuhan pencipta kalian. Kalian makhluk rusak. Kalian pikir karena kalian yang menciptakan kami bisa menghormati kami. Karena itulah biarkan Profesor Laksmana mati. Kalian semua juga akan menemui nasib yang sama. Membunuh kalian, Profesor Laksmana. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Kau tidak boleh membunuh orang seenaknya, Ravana. Hentikan. Kau bukan Tuhan. Oh, memang bukan. Aku makhluk ciptaannya, sama seperti kalian. Hanya saja. Hei, lepaskan! Hidup kita! Ravana, lepaskan dia! Hentikan semuanya!
sini. Kalian semua jahat. Rohana, dia cuma mau belajar main piano. Sita, ayo kita pergi dari sini. Ayo kita tinggalkan para pendusta ini.